Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 881. Mobil terus melaju dan akhirnya berhenti di pintu masuk sebuah halaman mewah. Tepat di pintu masuk, Anda bisa melihat paviliun tinggi di belakang halaman, karena masih banyak lampu di sekitar pada malam hari. Anda bisa melihat tampilan paviliun yang terlihat sederhana dan megah, jelas untuk beberapa tahun. Ini seharusnya paviliun sutra keluarga Lu yang disebutkan Lu Qingyao. Dalam sebuah keluarga, terdapat tempat seperti paviliun kitab suci Tibet, yang menunjukkan bahwa keluarga Lu masih memiliki warisan tertentu. Karena tidak banyak bangunan tinggi di sekitarnya, paviliun sutra ini menonjol dari keramaian dan sangat mencolok. Di dua arah di depan paviliun sebenarnya ada dua halaman, termasuk halaman saat ini, total ada 3 halaman yang menempel erat dengan paviliun kitab suci Buddha. Halaman tempat Long Zaitian berada di ujung kanan paviliun. Tuan, ini dia. Kakek saya dan saya biasanya tinggal di tempat ini. Kakek dan saya serta Paman Kiliang saya tinggal di daerah pedesaan di tengah ini. Ada banyak suite dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Saya sudah mengatur untuk Anda tetapkan. Setelah turun dari mobil, Lu Qingyao berbicara dengan Long Zaitian. Saat dia mengatakan itu, dia membantu Long Zaitian memindahkan barang. Terima kasih. Long Zaitian berkata dengan tenang. Butuh sekitar 10 menit, dengan bantuan Paman Wei dan Lu Qingyao, mereka akhirnya memindahkan barang bawaan Long Zaitian. Sudah larut, saya tidak akan mengganggu Anda, Tuan. Besok pagi, saya akan mengajak Anda menemui Paman Kiliang, dan mampir ke tempat saya untuk sarapan. Setelah melakukan semuanya, Lu Qingyao berkata kepada Long Zaitian. Oke, Long Zaitian menjawab. Ngomong-ngomong, aku taruh kunci mobilnya di sini. Kemanapun kamu punya mobil, gunakan mobil ini. Memikirkan sesuatu, Lu Qingyao meletakkan kunci mobilnya di atas meja. Terima kasih, taruh mobilmu di sini. Tidakkah kamu harus berjalan kembali nanti? Long Zaitian berterima kasih lagi. Tuan dan saya tidak perlu terlalu sopan. Jika kita kembali, kita bisa berjalan, bagaimanapun juga, itu tidak jauh. Saya sudah meminta pihak lain untuk menjemput kami. Ketika Lu Qingyao mendengar ini, dia hanya tersenyum. Tuan, Xiaoxi, aku pergi dulu, kalian harus istirahat lebih awal. Lu Qingyao mengucapkan selamat tinggal. Oke, kamu pergi perlahan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berteriak. Saat ini, Long Xiaoxi dibangunkan oleh Gu Qinglian, dia masih dalam keadaan mengantuk. Tuan Long, Nyonya, kami pergi. Paman Wei menangkupkan tangannya sedikit, lalu pergi bersama Lu Qingyao. Apakah kamu bangun? Gu Qinglian memeluk Long Xiaoxi, tapi Long Xiaoxi masih menguap. Kenapa kau membangunkanku? Mendengar ini, Long Xiaoxi bersembunyi di pelukan Gu Qinglian, seolah ingin terus tidur. Kamu berlari sepanjang hari-hari ini, berkeringat di mana-mana, dan kemudian, kamu tidak mandi. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Gu Qinglian menatap Long Xiaoxi dengan marah. Kalau begitu aku akan mandi. Long Xiaoxi menggosok matanya, lalu berkata, ayo pergi dan mandi. Memegang Long Xiaoxi di tangannya, dia menuju ke kamar mandi. Aku akan menelepon keluar. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa meneleponku. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Pergilah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab, dan setelah mengatakan itu, dia masuk ke kamar mandi bersama Long Xiaoxi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia keluar. Ketukan. Saat ini, pintu baru saja diketuk. Tuan, apakah nyaman bagi kami untuk masuk? Nona, mari kita siapkan makan malam. Terdengar suara dari luar, dan Long Zaitian membuka pintu. Segera setelah membuka pintu, terlihat sekelompok pelayan berdiri di luar, memegang banyak barang di tangan mereka, segala macam barang. Kalian, Long Zaitian sedikit bingung. Tuan Long, kami diatur oleh Nyonya untuk melayani suami dan istri. Ini adalah makan malam yang diperintahkan Nyonya untuk kami siapkan. Kemudian, kami akan berada di sini kapan saja untuk mematuhi perintah suami dan istri. Pelayan terkemuka memberi hormat, mengucapkan selamat tinggal pada Long Zaitian. Kalian semua kembali dan istirahat.
Kami bisa melakukan semuanya sendiri dan tidak membutuhkan kalian untuk melayani kami. Sedangkan untuk makanan, kami hanya membutuhkan beberapa yang sederhana. Ini, dan ini, taruh saja di atas meja. Sisanya ini, kamu bisa makan sebagai camilan tengah malam. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata kepada para pelayan itu. Dia berjalan untuk melihat-lihat, memesan 2 makanan secara acak, dan meminta pelayan untuk membawakannya. Tuan Long, jika kami pergi, Nona akan menyalahkan kami. Maafkan saya, Tuan Long. Apapun yang Anda suruh kami lakukan, melayani Tuan dan Nyonya adalah yang harus kami lakukan. Para pelayan terkemuka menggelengkan kepala ketika mendengar kata-kata itu. Ini benar-benar tidak perlu. Kamu tidak perlu khawatir Lu Qingyao akan menghukummu. Aku akan menjelaskan padanya. Pergi dan istirahatlah. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini pada malam hari? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan terus melambaikan tangannya. Baik dia maupun Lu Qingyao tidak menyukai layanan di belakang layar semacam ini. Betapa tidak nyamannya ditonton oleh sekelompok orang. Tuan-tuan. Pelayan terkemuka masih tampak malu. Oke, apa yang aku katakan itu benar. Kamu tidak perlu menunggu di sini. Aku akan menjelaskan kepada Lu Qingyao bahwa dia tidak akan menghukummu. Long Zaitian terus menekankan bahwa ketika para pelayan mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dengan cemas, sedikit tidak bisa dipercaya. Di dunia ini masih ada orang yang tidak suka dilayani. Tuan Long ini berbeda dengan orang biasa. Jangan ragu, aku tidak bercanda denganmu. Long Zaitian terdiam. Kalau begitu kita benar-benar pergi. Para pelayan itu tampaknya sangat percaya pada Long Zaitian. Jika wanita itu tidak menekankan bahwa Tuan Long harus penuh perhatian, mereka tidak akan bangun. Ayo pergi, tidak apa-apa. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Terima kasih, Tuan Long. Tuan Long benar-benar pria yang baik. Tuan Long, istirahatlah lebih awal. Saat ini, para pelayan itu saling berterima kasih, lalu pergi. Setelah akhirnya membubarkan orang-orang ini, Long Zaitian kembali ke kamar untuk melihat-lihat, mengambil kunci pintu, dan keluar. Sesampainya di luar, Long Zaitian mengeluarkan ponselnya, dan mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Kartu nama itu milik Jiang Bolai, dan Long Zaitian memanggilnya sesuai dengan nomor telepon di kartu itu. Halo, siapa ini? Meskipun saat itu tengah malam, sebuah suara datang dari ujung telepon dengan sangat cepat. Meskipun jam ini, Jiang Bolai mungkin belum tidur. Ini aku, Long Zaitian. Long Zaitian menjawab. Ternyata Tuan Long. Saya tidak tahu apakah Tuan Long menelepon sangat larut. Apa pesanan Anda? Mendengar bahwa itu adalah Long Zaitian, nada suara Jiang Bolai langsung menjadi jauh lebih sopan, dan dia bertanya dengan hormat. Tidak ada yang serius, tanyakan saja tentang interogasi kedua wanita itu. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Bab 882. Mereka masih lebih baik mati daripada menjelaskan keseluruhan cerita. Tetapi melalui rekaman ruang pertemuan, kami telah sepenuhnya memahami situasi di sini. Tersangka penjahat Jiang Xiaoli dan Tian Chuyun mengancam dan memikat Yang Mulai. Memaksa Yang Mulia untuk mempertahankan diri. Fakta tentang Nyonya Sang sangat jelas. Jiang Bolai mendengar kata-kata itu dan datang untuk menjelaskan kepada Long Zaitian secara detail. Kamu akan menjadi seperti lainnya di masa depan, panggil saja aku Tuan Long. Mendengarkan alamat Jiang Bolai untuk dirinya sendiri, Long Zaitian merasa sedikit tidak nyaman. Ini juga bukan zona perang, nama seperti itu akan membuat orang lain merasa aneh. Oke, Tuan Long. Apakah Anda punya saran bagaimana menghadapi dua orang ini? Setelah mendengar ini, Jiang Bolai bertanya dengan sangat sopan. Kamu juga harus tahu tentang hubunganku dengan Jiang Guotao. Ayah mertuaku dan Jiang Guotao telah berteman selama bertahun-tahun, dan Jiang Guotao sendiri tidak terlibat dalam masalah ini. Oleh karena itu, bagaimana menangani masalah ini seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan. Ini adalah tanggung jawab saya. Beri Paman Jiang ini satu bantuan terakhir. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan setelah merenung sejenak, berkata lagi. Jika bukan karena alasan Jiang Guotao, Jiang Xiaoli dan Tian Chuyun mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari kantor polisi. Oke, saya baru saja menghubungi Jiang Guotao. Sikap Jiang Guotao masih sangat benar, dan dia mengatakan bahwa mereka akan dihukum berat. Namun, dia berharap untuk membebaskan kedua orang tersebut dengan jaminan.
Jiang Bolai mendengar kata-kata itu dan memperkenalkannya lagi. Apakah jaminan itu sesuai dengan peraturan yang relevan? Long Zaitian bertanya. Menurut undang-undang dan peraturan yang relevan, Jiang Guotou memang dapat membebaskan Jiang Xiaoli dan Tian Chuyun dengan jaminan. Tetapi karena Anda, Tuan Long, saya belum menjelaskan kepada Jiang Guotou apakah mereka dapat dibebaskan dengan jaminan. Jiang Bolai berkata lagi. Ikuti peraturan yang relevan. Long Zaitian mengulangi lagi. Tidak apa-apa, saya akan memberi mereka uang jaminan 100.000 yuan. Kamu bisa memutuskan sendiri, ini masalah internalmu sendiri. Long Zaitian berkata lagi. Dimengerti. Tuan Long, dari video dan penjelasan kedua wanita itu, dalang di balik masalah ini adalah Kiao Shaohui dari keluarga Kiao. Jiang Bolai menyebut Kiao Shaohui. Itu juga bukan rahasia. Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh. Saya sudah memanggil Kiao Shaohui dan melaporkan masalah ini ke keluarga Kiao. Pada saat yang sama, saya memutuskan untuk meminta Kiao Shaohui datang ke biro besok untuk memperkenalkan penyelidikan. Bagaimana sikap keluarga Kiao? Long Zaitian bertanya dengan mata acuh tak acuh. Kiao Wanda telah mengatakan bahwa karena disiplin yang lemah, dia akan menghukum berat Kiao Shaohui dan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Tetapi bagaimana menangani masalah spesifik dan apa yang akan terjadi pada Kiao Shaohui pada akhirnya, Tuan Long harus memutuskan. Petik 2. Nada Jiang Bolai penuh hormat. Kapan Kiao Shaohui akan diinterogasi besok? Tanya Long Zaitian setelah merenung sejenak. Pada pukul 10 besok pagi, Tuan Long, apakah Anda ingin datang sendiri dan membimbing kami dalam pekerjaan kami? Jiang Bolai berbicara dengan jujur, mengatakan bahwa dia membimbing pekerjaan. Tetapi semua orang tahu betul di dalam hati mereka bahwa bagaimana menangani Kiao Shaohui bergantung sepenuhnya pada suasana hati Long Zaitian. Jiang Bolai, yang mengetahui identitas Long Zaitian, tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika Long Zaitian membunuh Kiao Shaohui, tidak apa-apa. Karena Long Zaitian memang memiliki hak itu, apa yang dilakukan Kiao Shaohui bukannya tidak mungkin dengan cara yang serius. Bahkan bisa serius sampai pemenggalan kepala. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Adapun bagaimana menangani Kiao Shaohui, aku akan tahu setelah aku pergi. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan nada tenang dan otentik. Oke, Tuan Long akan datang sekitar jam 10 besok. Ketika dia datang ke tempatku, itu belum jam 11. Pada saat itu, pekerjaan percobaan Kiao Shaohui hampir selesai. Jiang Bolai berkata lagi. Yah, tidak apa-apa. Aku akan menutup telepon dulu. Long Zaitian menjawab, dan setelah mengucapkan selamat tinggal sebentar, mereka masing-masing menutup telepon, dan Long Zaitian kembali ke kamar setelah menutup telepon. Saat ini, Long Xiaoxi sudah selesai mandi, dan sedang makan malam di meja bersama Gu Qinglian. Long Zaitian melihat waktu, sudah hampir jam 1. Datang dan makan juga. Kamu lapar setelah begitu banyak masalah. Melihat Long Zaitian masuk, Gu Qinglian berkata pada Long Zaitian. Aku tidak terlalu lapar. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun tidak lapar, cepat dan makan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menatap Long Zaitian dengan tatapan putih dan berkata. Long Zaitian tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu, jadi dia hanya bisa duduk. Hihi, kenapa kamu begitu takut pada istrimu? Long Xiaoxi menggigit sumpitnya, menatap Long Zaitian, tersenyum otentik, dan ada beberapa ironi dalam kata-katanya. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menatap Long Xiaoxi dengan marah dan mendesah. Bisakah kamu menghentikan begitu banyak hal? Long Zaitian cukup terdiam dan otentik. Saya khawatir istri saya tidak akan memberi tahu saya. Long Xiaoxi mengedipkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu katakan? Long Zaitian berkata tanpa daya. Cepat makan, kamu yang banyak bicara. Tidurlah setelah makan. Gu Qinglian memandang Long Xiaoxi, melihat wajah kecilnya yang gemuk, mau tak mau mencubitnya. Makan dulu, aku mandi dulu. Gu Qinglian berdiri dan berkata kepada mereka berdua. Setelah selesai berbicara, dia pergi ke kamar mandi, sementara Long Zaitian dan Long Xiaoxi terus makan di luar. Seluruh keluarga bekerja keras selama hampir 1 jam, dan hampir pukul 2 sebelum mereka tertidur lelap. Ini sudah jam 2 malam. Di kota Dongjiang, villa keluarga Kiao masih terang benderang. Di aula villa, Kiao Shaohui sedang duduk di sofa, telinganya ditarik,
kepalanya diturunkan, dan dia tampak seperti sedang memukuli terong. Terlebih lagi, pada saat ini, ada 5 sidik jari yang terlihat jelas di wajahnya, yang memerah, dan wajahnya setengah bengkak. Di sofa di sebelah kirinya, duduk seorang wanita cantik berusia 40-an. Meskipun wanita cantik itu sudah tua, kulitnya putih dan lembut, dan dia memiliki pesona seorang wanita muda. Di seberang wanita cantik itu adalah seorang gadis berusia 20-an, mengenakan piyama, memegang sepasang kaki, dan mengoleskan cat kuku pada dirinya sendiri. Di depan aula, ada seorang pria parubaya berkemeja putih mondar-mandir, berjalan mondar-mandir dengan sangat cemas, alis pria itu berkerut dan dia tampak khawatir. Adegan ini berlangsung lama, tidak ada yang berbicara, hanya suara laki-laki mondar-mandir di aula. Wanda, bisakah kau berhenti berkeliaran? Kau membuatku pusing. Tidak tahan dengan pria yang tergantung di depan matanya, wanita cantik itu masih berbicara. Sekarang kamu tahu bahwa matamu pusing. Aku menyuruhmu untuk mendisiplinkan bajingan ini dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Seorang ibu yang penyayang adalah pecundang. Kiao Wanda mendengar kata-kata itu, dia mendengarkan, menunjuk ke arah Kiao Shaohui dan berkata, "Mungkinkah salahku? Dia bukankah anakmu?" Wanita cantik itu melengkungkan bibirnya saat mendengar kata-kata itu. "Ayah, mengapa kamu begitu khawatir? Hanya untuk masalah ini, bisakah mereka benar-benar membunuh Shaohui?" Melihat orang tuanya bertengkar lagi, gadis itu berkata dengan sikap netral. Bab 883. Kiao Yuner, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu pikir mereka benar-benar tidak berani membunuhnya? Apakah kamu tahu siapa yang disinggung bajingan ini? Kiao Wanda, yang perutnya kenyang, memarahi dengan keras. Ngomong-ngomong, keluarga Kiao kita juga keluarga terkenal di kota Dongjiang, dan Shaohui adalah putramu. Aku tidak percaya mereka benar-benar berani bertindak. Saat wanita cantik itu berbicara, dia juga merasa bahwa Kiao Wanda telah membuat keributan besar. Ketidaktahuan, pandangan wanita. Apakah Anda tahu bahwa sebelum jam 12 telepon saya berdering, dan siapa yang menelepon saya? Giovanna memarahi dengan keras. Aku juga ingin tahu siapa yang meneleponmu. Kamu telah menjawab telepon di luar malam ini. Wanita cantik itu mendengar kata-kata itu dan bertanya. Orang pertama yang menelepon adalah Jiang Bolai, dan kemudian Zhang Lei, wakil manajer kota Liu, Direktur Zeng, Biro Perpajakan, Biro Industri dan Komersial, Biro Kesehatan, dan bahkan pejabat militer penting. Ayo bangun, bisakah kita membiarkan keluarga Kiao kita jatuh? Jangan bicara tentang Jiang Bolai dan Zhang Lei, yang memiliki kekuatan nyata, atau militer. Jika mereka melawan kita, bisnis keluarga Kiao kita masih dalam bahaya. Bisakah kamu menggunakan otakmu untuk memikirkannya? Kiao Wanda dengan cepat memperkenalkan. Ini. Setelah mendengar kata-kata tersebut, ekspresi wanita cantik itu akhirnya berubah. Siapa yang disinggung Shaohui? Kiao Yuner juga berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu siapa itu. Tapi dari nada Jiang Bolai, orang ini memiliki banyak latar belakang, dan dia mungkin seorang perwira tinggi di militer kekaisaran. Kiao Wanda mencoba menenangkan dirinya, lalu berbicara. Mendesis. Baik wanita cantik dan Kiao Yuner tersentak pada saat bersamaan. Jelas, mereka tidak menyangka Kiao Shaohui akan menyinggung keberadaan di tingkat kekaisaran. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Wanita cantik itu bertanya. Keluarga Kiao saya pasti tidak akan berada dalam bahaya karena dia sendirian. Besok, saya akan membawanya bersama saya untuk menemukan Jiang Bolai dan melihat bagaimana Jiang Bolai menangani masalah ini. Pada akhirnya, kita bisa melakukannya secara pribadi. Kata Kiao Wanda lagi. Tidak bisakah kita kehilangan uang? Bukankah itu berarti tidak ada konsekuensi serius yang ditimbulkan? Mendengar ini, wanita cantik itu berkata dengan cemas. Kehilangan uang. Itu tergantung pendapat orang lain. Kami tidak menghitung. Apa menurutmu orang setingkat itu akan kekurangan uang? Kiao Wanda mendengar ini, dan berkata dengan marah. Ayah, kamu tidak bisa mengabaikanku. Aku tidak tahu identitas orang itu begitu istimewa. Jika aku tahu, aku tidak akan berani memprovokasi dia jika kamu memberiku 10 tangki air. Kata Kiao Shaohui dengan ekspresi sedih. Datang ke sini untukku. Setelah mendengar ini, Kiao Wanda berkata kepada Kiao Shaohui lagi. Mendengar ini,
Kiao Shaohui tidak punya pilihan selain berjalan ke Kiao Wanda. Dia sedikit bingung saat ini, tidak tahu apa yang akan dilakukan Kiao Wanda. Plak, Kiao Wanda menamparkan wajah Kiao Shaohui lagi, dan 5 sidik jari muncul di sisi lain wajah Kiao Shaohui. Setelah ditampar oleh Kiao Wanda, Kiao Shaohui kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Wanda, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukuli anak itu lagi? Melihat ini, wanita cantik itu bergegas, memeluk Kiao Shaohui, dan berkata dengan sangat sedih. Saya tidak melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Saya berkata, saya akan menghukumnya dengan keras. Siapa yang akan menghukumnya? Jiang Bolai dan yang lainnya. Bawa dia ke sana besok. Jika dia tidak terluka, orang akan mengira apa yang saya katakan adalah hanya omong kosong. Giovanna mendengar ini dan menjelaskan dengan terengah-engah. Bu, ayahku menyebutnya tipuan. Lebih baik menderita sedikit daripada berjongkok di dalam lubang. Kiao Yuner meliriknya dan berkata, itu tidak bisa menjadi pertarungan nyata, itu sangat menyakitkan. Wanita cantik itu terlihat sangat tertekan. Aku sudah mengatakan semuanya. Kamu adalah ibu yang penyayang dan pecundang. Ini semua salahmu. Dia seperti ini hari ini. Kiao Wanda berkata dengan marah saat melihat ini. Minggir. Jika dia masih melakukan hal-hal bajingan ini di masa depan, aku pasti akan mematahkan kaki anjingnya. Jika dia masih melakukan beberapa hal yang berantakan, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Kiao Wanda memarahi lagi. Kiao Shaohui di samping menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Malam berlalu dengan cepat, tetapi keluarga Kiao tidak bisa tidur malam itu. Mungkin, hanya Kiao Wanda sendiri yang tahu mengapa dia begitu tertekan. Karena tidur sangat larut tadi malam, Long Zaitian dan Gu Qinglian bangun relatif terlambat. Ketika mereka bangun, sudah lewat jam 8. Setelah mandi, dan setelah Gu Qinglian merias wajah, sudah jam 9 pagi, dan tepat jam 9, ada ketukan di pintu di luar. Long Zaitian keluar untuk membuka pintu, dan ada Lu Qingyao dan Wei Su di depan pintu. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Kami akan menjemput Anda untuk sarapan, dan Paman Qiliang sedang menunggu Anda di sana. Melihat Long Zaitian, Lu Qingyao bertanya. Tuan Long, selamat pagi. Paman Wei membungkuk sedikit dan menyapa. Kami akan segera berangkat, kami siap, tunggu saja beberapa menit. Saat Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan ringan. Tidak lama kemudian, Long Zaitian, Gu Qinglian, dan Long Xiaoxi masuk ke dalam mobil Lu Qingyao. Meskipun ada 3 halaman yang berdiri berdampingan di bawah paviliun Changjing, karena halamannya sangat luas, dari pintu masuk halaman ini masih jauh dari pintu masuk halaman lain. Seluruh manor seperti itu disebut paviliun Tianyong, dan dibutuhkan waktu 20 menit untuk berkeliling paviliun Tianyong, yang menunjukkan betapa luasnya paviliun Tianyong. Tuan, Paman Qiliang saya sekarang adalah kepala keluarga. Kakek saya jarang mengatur urusan kepala keluarga. Paman saya Qiliang bertanggung jawab atas urusan keluarga. Meskipun Paman Qiliang bodoh, tapi hal-hal masih tidak ambigu. Kakek mengadopsi saya ke Paman Qiliang ketika saya masih sangat muda, dan meminta saya untuk memanggil Paman Qiliang sebagai ayah saya. Tetapi saya merasa aneh bahwa saya selalu memanggilnya Paman. Di dalam mobil, Lu Qingyao secara singkat memperkenalkan Long Zaitian. Hanya saja Gu Qinglian sedikit penasaran ketika mendengar kata-kata. Mengapa kamu diadopsi pamanmu? Karena orang tua saya pergi ketika saya masih sangat muda. Kakek saya takut saya akan memiliki beberapa kekurangan kepribadian karena saya tidak memiliki orang tua. Jadi dia mengaturkan saya ayah yang dibuat-buat. Namun, saya tidak pernah memanggilnya ayah juga. Mendengar ini, Lu Qingyao berkata sambil tersenyum masam. Jadi begitu. Gu Qinglian tahu di dalam hatinya bahwa Long Zaitian mengetahui beberapa informasi orang dalam tentang masalah ini. Tetapi Gu Qinglian tidak mengetahuinya sama sekali, jadi dia penasaran. Ini dia. Tidak lama kemudian, mobil sudah diparkir di gerbang halaman, Lu Qingyao keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Long Zaitian. Memimpin Long Zaitian, Gu Qinglian dan Long Xiaoxi, dia berjalan ke halaman. Bab 884. Tata letak di halaman masih sangat mewah, semua jenis penanam berharga, bebatuan, dan berbagai pengaturan semuanya adalah tulisan tangan master. Setelah berjalan selama 2 menit, Lu Qingyao memimpin Long Zaitian ke gedung utama di halaman.
Ini adalah rumah bergaya Eropa yang megah dengan ruang tamu yang sangat luas. Paman Qiliang, kamu di mana? Memasuki pintu, Lu Qingyao berteriak keras. Siapa yang kamu panggil Paman Qiliang? Ayah, apakah kamu mengerti? Pada saat ini, sebuah suara datang, dan seorang pria parubaya dengan pakaian santai keluar. Ini seharusnya Tuan Long. Ketika pria itu keluar, dia melihat Long Zaitian pada pandangan pertama, jadi dia berteriak. Halo, Long Zaitian. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menanggapi dengan sopan. Lu Qiliang, aku ayah Qingyao. Lu Qiliang juga tertawa dan memperkenalkan dirinya. Ini paman. Lu Qingyao sangat tertekan dan otentik. Jangan khawatir tentang dia, hehe. Lu Qiliang terkekeh, dan langsung memilih untuk mengabaikan Lu Qingyao. Melihat ini, Long Zaitian juga sedikit tidak berdaya, sepasang paman dan keponakan ini juga luar biasa. Ini seharusnya istri Tuan Long. Lu Qiliang memandang Gu Qinglian yang berada di samping Long Zaitian, dan bertanya ragu-ragu. Halo, Gu Qinglian. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga tertawa. Halo, istri Tuan Long benar-benar cantik. Lu Qiliang berkata dengan tulus. Dia dulunya adalah tuan muda dari keluarga Lu, dia telah melihat semua jenis wanita, dan ketika dia melihat Gu Qinglian, dia masih sangat terkejut. Terima kasih, Xiao Xi, panggil aku paman. Gu Qinglian tersenyum sedikit, lalu berkata pada Long Xiaoxi. Halo paman. Long Xiaoxi memanggil dengan sangat patuh. Oke, sama-sama. Semuanya, silakan masuk, apa yang kamu lakukan berdiri di sini, sarapan sudah siap, ayo sarapan bersama. Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata itu, dia berkata demikian. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga duduk satu demi satu. Aku tidak tahu selera semua orang, jadi aku menyiapkan beberapa hal yang lebih populer. Kata Lu Qiliang sambil terkekeh. Patriark Lu bersikap sopan, kita bisa melakukan apa saja. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, makan, sama-sama, kembali saja ke rumahmu sendiri. Lu Qiliang menyapa dengan sangat antusias lagi, dan di bawah keramahan hangat Lu Qiliang, semua orang juga mulai makan. Saya mendengar bahwa Tuan Long adalah guru Qingyao, dan keahliannya sangat bagus. Lu Qiliang mengobrol. Hanya beberapa pukulan. Long Zaitian berkata dengan rendah hati. Sial, Tuan Long, Anda rendah hati. Saya mendengar dari lelaki tua itu dan Qingyao bahwa lelaki tua itu bukan lawan Anda. Anda tahu, keluarga Lu kami juga keluarga seni bela diri. Itu untuk suatu tujuan. Bahkan orang tua itu bukan lawanmu, yang menunjukkan bahwa keahlianmu tidak sederhana. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, reaksinya sedikit besar, dan dia membuka mulutnya untuk memujinya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Tuan Long, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya. Saya tidak khawatir putri saya belajar seni bela diri dengan Anda. Orang-orang di keluarga kami telah berlatih seni bela diri selama beberapa generasi, tetapi agak memalukan bagi saya untuk melakukannya datang ke sini. Saya tidak memiliki bakat untuk belajar seni bela diri sejak saya masih kecil. Terutama saya tidak suka urusan keluarga. Jika kakak saya tidak pergi lebih awal, saya akan tetap menjadi tuan muda Xiao Yao sekarang. Lu Qiliang sedikit jujur. Ini keponakan. Lu Qingyao mengingatkan lagi. Sama saja. Saat orang dewasa berbicara, jangan menyela. Lu Qiliang senang berbicara, dan tidak ingin berbicara dengan Lu Qingyao. Untuk mengelola keluarga sebesar itu dengan baik, Patriark Lu juga mampu. Long Zaitian memakan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Sial, bukankah dia dipaksa keluar? Tuan Long, izinkan saya memberitahu Anda dapat banyak membantu saya mendidik anak perempuan ini. Saya hanya anak perempuan seperti itu, tetapi saya mengandalkan dia untuk mewarisi masa depan keluarga ini. Dia adalah pewaris masa depan keluarga. Lu Qiliang fasih lagi. Meskipun Qingyao sudah dewasa, bagaimanapun juga dia adalah seorang putri. Bukankah keluarga Lu memiliki ahli waris yang lebih cocok? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia bermaksud sesuatu yang otentik. Sial, Tuan Long, apa yang kamu bicarakan? Saya baru berusia 35 tahun. Saya masih muda. Saya belum menikah.
Bagaimana Anda bisa masuk ke kuburan pernikahan begitu cepat dengan begitu banyak saat-saat indah dalam hidupmu? Mendengar ini, Lu Qiliang melambaikan tangannya dan menjelaskan. Jadi begitu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengerti. Dia berani mengatakan bahwa Lu Qiliang adalah putrinya, jika dia berani mengatakan bahwa Lu Qingyao adalah putrinya, dan dia ingin menyerahkan posisi patriark pada Lu Qingyao. Sehingga dia dapat memiliki waktu yang baik. Bukankah begitu? Kamu harus bahagia ketika kamu bahagia dalam hidup. Jangan biarkan cawan emas kosong ke bulan. Pemilik seperti apa, uang, itu bukan yang terpenting. Hal terpenting dalam hidup adalah bahagia. Jika seseorang hidup, dia tidak bahagia, apa gunanya hidup? Lu Qiliang menerima begitu saja. Mentalitas patriark Lu cukup bagus. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan itu juga tahu. Setiap orang memiliki cara hidup mereka sendiri. Dia pernah berpikir bahwa dia dapat menjalani kehidupan yang lebih tidak terkendali. Tetapi posisi identitas, dan situasinya tidak memungkinkan dia untuk tidak terkendali. Itu benar. Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Ngomong-ngomong, Tuan Long, saya mendengar dari Paman Wei tadi malam bahwa sesuatu terjadi di hotel tempat Anda awalnya menginap. Bahkan sebagian besar orang penting di kota Dongjiang pergi ke sana. Saya ingin tahu apa yang terjadi, jadi saya menelepon Jiang Bolai untuk bertanya sampai ke dasarnya. Nah, Tuan Long, Anda tidak berpikir saya sedang bergosip, bukan? Lu Qiliang teringat sesuatu, jadi dia berbicara dengan Long Zaitian lagi. Di mana? Apa yang dikatakan Direktur Jiang dapat dikatakan, dan Anda tidak dapat menemukan apa yang tidak dapat Anda katakan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menjadi tahu. Tapi di dalam hatinya, dia merasa Paman Wei sedikit waspada. Tidak heran Lu Qingyao bisa membawanya ke sisinya, dia sepertinya pria dengan dua keterampilan. Tidak apa-apa. Tadi malam, Jiang Bolai memberitahu saya bahwa masalahnya ada hubungannya dengan tuan muda kaya dari keluarga Kiao. Kiao Shaohui jauh lebih buruk daripada saya saat itu. Saya sudah berbicara dengan Jiang Bolai dan memintanya untuk tangani masalah ini dengan serius. Selain itu, saya juga memanggil lelaki tua itu Kiao Wanda. Saya berkata, Tuan Long adalah tamu terhormat keluarga Lu saya, dan putranya harus membayar harga atas tindakannya terhadap tamu terhormat saya. Tebak itu anak laki-laki tua ada apa? Lu Qiliang berbicara tanpa henti. Ada apa dengan dia? Mendengar ini, Lu Qingyao menatap pamannya yang fasih dan bertanya. Jangan bicara, aku sedang berbicara dengan Tuan Long, mengapa kamu menyela? Mendengar ini, Lu Qiliang menatap Lu Qingyao dengan marah dan berkata. Ketika Lu Qingyao mendengar ini, dia hanya memutar matanya. Tuan Long, apa pendapat Anda tentang bocah tua Giovanna itu? Lu Qiliang menatap Long Zaitian lagi dan bertanya. Bagaimana sikap Kiao Wanda? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak mungkin, dia harus bekerja sama dengan Lu Qiliang dalam berakting, lagi pula dia sangat antusias. Bab 885. Sialan, bocah tua itu, dia yang mengangguk dan membungkuk kepadaku. Dia mengatakan bahwa dia membawa putranya ke kantor polisi untuk menyerahkan diri hari ini. Mengatakan bahwa dia akan membayarmu kompensasi. Kupikir bocah tua itu takut kehabisan akal. Lu Qiliang terlihat agak sombong. Aku akan pergi ke kantor polisi nanti dan berbicara dengan Jiang Bolai. Setelah Long Zaitian merenung sejenak, katanya. Ini adalah keputusan yang telah dia buat sejak lama. Sebelum dia punya waktu untuk memberitahu Gu Qinglian, saat ini, dia mengatakannya. Ini juga bagus, Kiao Shaohui ini harus dihukum berat, itu perlu. Dalam hal ini, Lu Qiliang sangat setuju. Ngomong-ngomong, kamu di sini untuk bepergian. Tuan Long akan pergi ke kantor polisi hari ini, dan istri serta anak-anaknya tidak bisa tinggal di sana saja. Mengapa kamu tidak membiarkan Qingyao membawa istrinya mengunjungi beberapa kemewahan toko di kota Dongjiang kami? Nyonya, apapun yang Anda suka, ambil saja. Lu Qiliang mengingat sesuatu, jadi dia membuat saran lain. Ini tidak terlalu bagus, kan? Kita sudah sangat menyusahkan Patriark Lu jika kita tinggal di sini. Jika kita mengambilnya lagi, itu tidak masuk akal. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit malu dan berkata dengan jujur. Tuan, jangan tunda. Semua toko mewah itu dibuka oleh pamanku, dan mereka menghasilkan banyak uang setiap tahun.
Kamu tidak boleh sopan. Saat ini, kata Lu Qingyao. Ini. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia juga sedikit malu, dia menatap Long Zaitian. Kenapa kamu tidak bergaul dengan Qingyao? Aku akan pergi ke kantor polisi, mungkin aku tidak akan kembali sampai sore. Long Zaitian menatap Gu Qinglian dan tersenyum. Baiklah kalau begitu, ayo jalan-jalan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu hanya jalannya. Hei, benar. Ketika kamu datang ke tempat kami, kamu tidak harus sopan, perlakukan saja tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Lu Qiliang mengangkat tangannya, sangat puas dan asli. Qingyao, kamu harus mengajak istri Tuan Long jalan-jalan hari ini, kamu bisa menjaga penampilanmu. Lu Qiliang memandang Lu Qingyao, dan berkata, aku tahu, kamu bisa tenang. Lu Qingyao berkata, itu benar, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Lu Qiliang tiba-tiba bersemangat, dan sepertinya mengingat sesuatu yang luar biasa. Malam ini, ada pelelangan di rumah lelang bulan baru. Tuan Long dan Nyonya Long, ayo pergi bersama. Lelang di rumah lelang bulan baru ini cukup terkenal. Banyak orang ingin berpartisipasi dalam pelelangan bulan baru rumah lelang. Lelang datang dari jarak ribuan mil. Kali ini, Tuan Long dan Nyonya Long sangat beruntung, dan mereka bertemu dengan mereka. Malam ini, Anda harus pergi ke pelelangan ini untuk melihat. Bahkan jika Anda tidak mau untuk membeli sesuatu, Anda harus mendapatkan pengetahuan. Lu Qiliang memperkenalkan Long Zaitian dan Gu Qinglian lagi dengan niat baik. Long Zaitian dan Gu Qinglian telah mendengar tentang pelelangan rumah lelang bulan baru ini dari Zhou Xiaoling. Tetapi mereka tidak menyangka reputasi pelelangan ini menjadi sangat besar. Kami pernah mendengar tentang ini sebelumnya, dan kami berencana untuk memeriksanya. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Itu benar. Aku punya informasi orang dalam di sini. Akhir dari pelelangan kali ini adalah Tanzanite yang disebut Eye of Elizabeth. Berlian sebesar itu selalu bernilai tinggi. Batu permata seperti itu sebagus. Temperamen Nyonya, itu sangat cocok. Saya pikir Tuan Long, Anda harus mengambilnya. Lu Qiliang memberi isyarat pada Long Zaitian dengan agak berlebihan. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya memaksakan senyum. Patriark Lu bercanda, barang itu sangat mahal, kami tidak berani memikirkannya. Selama Tuan Long mengatakan sesuatu, keluarga Lu saya akan maju untuk mengambil gambar, bukankah ini hanya masalah uang? Beberapa waktu yang lalu, Tuan Long memberikan kesempatan yang baik kepada keluarga Lu kami untuk berpartisipasi dalam kejatuhan keluarga Wang. Berlian ini, dibandingkan dengan uang yang diperoleh saat itu sama sekali tidak ada bandingannya. Jadi, jangan berpikir saya bercanda, selama Tuan Long berbicara, itu adalah berlian, dan saya akan mengambil gambar apapun yang saya katakan. Lu Qiliang berkata dengan sangat serius. Tuan Lu serius, benar-benar tidak perlu. Gu Qinglian sedikit terintimidasi oleh antusiasme Lu Qiliang. Apakah Anda bercanda? Ini bernilai ratusan juta, bagaimana Anda bisa meminta sesuatu yang begitu mahal dari orang lain? Pokoknya, mari kita bicarakan, kita akan pergi dan melihat-lihat malam ini. Lu Qiliang masih berkata, kurasa aku sudah cukup makan, kurasa aku juga akan pergi ke kantor polisi. Long Zaitian melihat waktu dan berkata, tidak masalah. Qingyao, Anda dapat mengirim Tuan Long kembali. Kemudian, Anda dapat melihat mobil apa yang disukai Tuan Xialong, atau Anda dapat membawanya ke garasi bawah tanah untuk memilih. Lu Qiliang masih sangat antusias. Setelah Long Zaitian mengucapkan selamat tinggal padanya sebentar, dia dikirim kembali oleh Lu Qingyao. Sekitar pukul 10, Long Zaitian keluar dengan mobilnya. Adapun Gu Qinglian dan Long Xiaoxi, atas undangan Lu Qingyao, mereka pergi ke toko mewah keluarga Lu. Sebelum jam 11, Long Zaitian memarkir mobil di tempat kerja Jiang Bolai, dan setelah memarkir mobil, Long Zaitian keluar dari mobil. Halo, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Di pintu, penjaga bertanya. Saya mencari Jiang Bolai. Long Zaitian menjawab. Bolehkah aku bertanya siapa namamu? Penjaga pintu itu adalah seorang pria muda, dan dia bertanya dengan tegas saat ini. Long Zaitian. Long Zaitian menjawab lagi. Ternyata Tuan Long. Ketua kami sudah menunggumu di dalam. Setelah mendengar nama Long Zaitian, anak laki-laki penjaga itu bergegas keluar dari bilik keamanan. Mendatangi Long Zaitian dengan sangat hormat, dan memberi isyarat undangan. Tuan Long,
silakan masuk. Direktur kami memberitahu kami bahwa ketika Tuan Long datang, saya akan segera membawa Anda ke kantornya. Silakan datang ke sini. Sikap penjaga itu sangat hormat, seolah-olah dia takut menyinggung Long Zaitian. Long Zaitian mengikuti penjaga dan menuju ke kantor Jiang Bolai. Tidak lama kemudian, Long Zaitian datang ke sebuah kantor. Ketukan. Penjaga pintu mengetuk pintu. Direktur, Tuan Long ada di sini. Teriak penjaga pintu. Oh, Tuan Long ada di sini. Ketika Jiang Bolai mendengar ini, dia bergegas keluar. Tuan Long, selamat datang dari jauh. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Long Zaitian, jadi dia berbicara dengan sangat hormat. Kamu bisa menjalankan bisnismu sendiri. Jiang Bolai berbicara kepada penjaga lagi, dan ketika penjaga mendengar ini, dia mundur dengan hormat. Tuan Long, silakan masuk. Jiang Bolai memberi isyarat mengundang dan membiarkan Long Zaitian masuk. Setelah masuk, Long Zaitian menemukan tempat untuk duduk, dan Jiang Bolai menuangkan segelas air untuk Long Zaitian. Mengapa Tuan Long tidak memberitahu saya sebelumnya ketika dia datang, sehingga saya dapat bertemu langsung dengan Anda di luar? Jiang Bolai sangat hormat dan otentik. Jangan repot-repot, aku hanya orang biasa sekarang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Meski begitu, Tuan Long adalah seseorang yang aku kagumi. Jiang Bolai masih berkata, apa yang sedang terjadi sekarang? Long Zaitian tidak melanjutkan obrolan dengan Jiang Bolai, tetapi bertanya langsung. Bab 886. Saya baru saja selesai bertanya pada Kiao Shaohui. Tidak, Tuan Long, Anda di sini. Jiang Bolai duduk kembali. Jadi apa yang terjadi? Long Zaitian bertanya. Sikap Kiao Wanda cukup baik. Niatnya adalah dia ingin menyendiri. Dia ingin bertemu denganmu dan secara pribadi meminta maaf kepadamu. Adapun Kiao Shaohui, dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia berada di depannya. Jiang Bolai diperkenalkan secara singkat. Bagaimana situasi kedua wanita itu sekarang? Long Zaitian bertanya. Pagi ini, menantu wanita tua itu membebaskan mereka berdua dengan jaminan, dan mereka sudah pergi sekarang. Jiang Bolai memperkenalkan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara. Jika Tuan Long keberatan, saya dapat mengambilnya kembali sekarang. Jiang Bolai sepertinya melihat sesuatu yang tidak biasa, jadi dia berkata. Tidak, bawa aku menemui Giovanna. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Oke, apakah Tuan Long pergi sekarang? Sekarang, oke, Tuan Long ikut aku. Kiao Wanda dan Kiao Shaohui sedang menunggu di ruang pemeriksaan sekarang, mengatakan mereka sedang menunggumu. Setelah mengatakan itu, Jiang Bolai berdiri, berjalan di depan, dan memimpin Long Zaitian menuju ruang interogasi. Patriark Kiao, orang yang kamu tunggu ada di sini. 2 menit kemudian, Jiang Bolai membuka pintu ruang interogasi, dan pria di seberang berbicara. Kiao Wanda awalnya duduk di kursi, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia segera berdiri dan menyapanya. Kiao Shaohui, yang duduk di sisi lain, juga berdiri, tetapi dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat Long Zaitian yang masuk. Ini pasti Tuan Long. Giovanna bertanya ragu-ragu. Ini Tuan Long. Jiang Bolai memperkenalkan. Tuan Long, halo, senang bertemu denganmu. Kiao Wanda datang dengan sangat antusias, mengulurkan tangannya, dan ingin berjabat tangan dengan Long Zaitian, dan Long Zaitian juga berjabat tangan saat melihat ini. Kamu juga baik. Di luar etiket, Long Zaitian juga menjawab dengan seremonial. Saya Kiao Wanda, keluarga Kiao Wanda. Kiao Wanda memperkenalkan dirinya secara singkat. Mendengar tentang itu, Long Zaitian berkata dengan tenang. Ini Gouzi, saya akan memperkenalkan lebih banyak, saya pikir Anda juga mengenalnya. Dia melirik Kiao Shaohui dan mengatakan hal yang sama. Pada saat ini, Kiao Shaohui menundukkan kepalanya, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia terlihat sedikit sedih. Bajingan, tidakkah kamu bergegas dan meminta maaf kepada Tuan Long? Giovanna memarahi dengan keras. Kiao Shaohui terkejut ketika mendengar ini, dan bergegas. Tuan Long, saya minta maaf, saya salah, saya membuat kesalahan, saya pantas mati, itu karena saya tidak mengenal Taisan dengan mata saya. Dengan hidung memar dan wajah bengkak, Kiao Shaohui menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Berlutut untukku, berlutut dan bersujud kepada Tuan Long untuk meminta maaf.
Kekacauan macam apa yang kamu lakukan? Kiao Wanda memarahi lagi. Ketika Kiao Shaohui mendengar ini, dia berlutut dengan suara plok. Kamu bajingan, kamu hanya bajingan. Tuan Long tidak mudah melakukannya. Aku akan mengajarimu bajingan untuk Tuan Long hari ini. Kiao Wanda meraung, dan saat dia berbicara, dia menendang Kiao Shaohui, lalu menendang Kiao Shaohui. Beberapa kali Kiao Shaohui jatuh ke tanah dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tetapi karena hidungnya yang memar dan wajahnya yang bengkak, ekspresi sedihnya tidak terlalu terlihat. Oke, berhenti berakting. Jika aku menyuruhmu untuk membunuhnya, apakah kamu akan membunuhnya juga? Long Zaitian duduk, berbicara dengan tenang. Harus dikatakan bahwa setiap kata dari ucapan ini memilukan, dan Kiao Wanda tidak mengatakan apa-apa dalam satu kalimat. Yah, Tuan Long, meskipun Gouzi adalah seorang bajingan, untungnya dia tidak membuat kesalahan besar. Dia bersalah, tapi dia tidak bersalah atas kematian, kan? Aku membawanya ke sini hari ini untuk meminta pengampunan dari Tuan Long dan untuk menyelamatkan nyawa Gouzi. Kiao Wanda berkata dengan agak malu. Kamu mengatakan itu semua, dia tidak bersalah atas kematian, siapa yang bisa mengambil nyawanya? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Yang lain tidak bisa, tetapi Tuan Long, Anda bisa. Tuan Long memiliki status bangsawan, jadi memintanya untuk mati adalah masalah satu kalimat. Oleh karena itu, saya meminta Tuan Long untuk mengampuni nyawanya. Saya, Kiao Wanda, jamin dengan kehidupan lamaku, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan brengsek yang sama lagi. Giovanna memohon. Bukankah dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri? Saya mendengar bahwa putra Anda tampaknya tidak memiliki reputasi yang baik di kota Dongjiang. Anda adalah laki-laki yang baik, dan Anda telah melakukan banyak hal seperti merampok wanita dari orang-orang. Long Zaitian menatap Kiao Shaohui dan berkata dengan tenang. Tuan Long, saya dianiaya. Saya tidak pernah melakukan apapun dengan merampok wanita sipil. Saya suka wanita, tetapi saya selalu memberikan uang setiap saat. Itu keinginan mereka. Sama sekali tidak ada paksaan. Ketika Kiao Shaohui mendengar ini, dia terkadang menangis. Lalu apa pendapatmu tentang istriku? Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya dan bertanya dengan suara dingin. Ini, sekarang, sulit bagi Kiao Shaohui untuk menjelaskan, dia ragu-ragu. Kamu bajingan, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Kamu bisa merindukan wanita Tuan Long, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Kiao Wanda menjadi emosional lagi, dan menendang Kiao Shaohui satu persatu. Biarkan dia berbicara untuk dirinya sendiri. Long Zaitian tahu bahwa Kiao Wanda berusaha bekerja sama dengan Kiao Shaohui, karena dia tahu akan sulit bagi Kiao Shaohui untuk menjawab pertanyaan ini. Ini, aku akui aku sudah gila. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupku. Selain itu, aku pernah berkonflik dengan Tuan Zhao sebelumnya, dan aku hanya ingin membalas dendam. Kiao Shaohui hampir menangis, sejak dia masih kecil, ayahnya tidak pernah memperlakukannya seperti ini. Selama kamu masih ingin membalas dendam, maka kamu masih ingin membalas dendam pada Tuan Long. Kamu benar-benar dibutakan oleh makan lemak babi, kamu adalah hal yang tidak berharga. Teriak Giovanna lagi. Selama Tuan Long menyelamatkan hidupku, aku bersedia bertanggung jawab dan membayar harganya. Dan aku berjanji untuk mengubah masa laluku dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Kiao Shaohui jatuh ke tanah, benar-benar kehilangan kesabaran, dan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia takut pada Long Zaitian, tapi sekarang dia bahkan lebih takut. Long Zaitian duduk di kursi, menatap Kiao Shaohui, tetapi tidak berbicara untuk waktu yang lama. Long Zaitian tidak berbicara, dan Jiang Bolai serta Kiao Wanda secara alami tidak berbicara. Untuk sementara, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Kiao Shaohui, sebaliknya, terbaring di tanah, tidak bergerak. Tuan Long, Anda tahu, saya berharap untuk merahasiakan masalah ini. Tolong, Tuan Long, saya, Kiao Wanda, akan sangat berterima kasih karena memberi kami kesempatan seperti itu. Saya hanya anak seperti itu. Tidak ada yang akan mewarisi bisnis keluarga. Selama Tuan Long berjanji untuk menjadi pribadi, kami bersedia membayar harganya. Keluarga Kiao kami punya uang, atau Tuan Long, Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan. Setelah sekian lama, Kiao Wanda akhirnya tidak tahan untuk berbicara. Bayar harganya. Selain uang,
Apalagi yang bisa dibayar keluarga Kiaomu. Long Zaitian mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu, lalu menunjuk ke kebenaran. Bab 887. Itu tergantung pada apa yang diinginkan Tuan Long, wanita, rumah, mobil, dan real estate lainnya. Selama keluarga Kiao saya dapat mewujudkannya, semuanya baik-baik saja. Setelah merasakan arti Pinlong dalam kata-kata Tian, Kiao Wanda berbicara. Apakah menurutmu aku membutuhkan ini? Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya dan bertanya balik. Hanya mendengar kata-kata ini, wajah Jiang Bolai berubah. Kiao Wanda, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang seperti apa Tuan Long yang peduli dengan omong kosongmu? Kalau begitu saya ingin meminta Tuan Long untuk memberi saya beberapa saran. Apapun yang diinginkan Tuan Long, minta saja. Kata Jowanda dengan sedikit panik. Sebelum kamu memiliki bisnis dengan keluarga Jiang, kan, apakah kamu akan menandatangani kontrak? Long Zaitian bertanya. Ya, Tuan Long, apakah Anda menginginkan ini? Kiao Wanda tidak tahu jalan Long Zaitian untuk sementara waktu. Kontraknya masih harus ditandatangani. Saya tidak ingin mempengaruhi keluarga Jiang karena penampilan saya. Tapi, kalian, tandatangani dengan Jiang Guotou secara langsung. Long Zaitian memesan. Oke, saya mengerti. Saya akan memberi mereka keuntungan mengambang. Kiao Wanda mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu mengambangkan keuntungan, lakukan saja apa yang Anda tanda tangani sebelumnya. Long Zaitian berkata dengan tenang bahwa dia melakukan ini karena dia tidak ingin berutang apapun. Perilaku Jiang Xiaoli dan Tian Chuyun memang buruk, tetapi Jiang Guotou melakukannya tanpa alasan. Bahkan jika dia adalah orang asing di masa depan, Long Zaitian tidak ingin berutang apapun kepada siapapun. Saya mengerti. Hanya saja saya tidak begitu mengerti mengapa Tuan Long melakukan ini. Meskipun keluarga Jiang bukan utusan kali ini, mereka adalah eksekutornya. Kiao Wanda menyatakan keraguannya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan patriark keluarga Jiang. Sebagai pribadi, saya melakukan sesuatu satu persatu, sesederhana itu. Long Zaitian hanya menjelaskan. Tuan Long memang orang yang bijaksana. Gio Wanda sedikit tersanjung. Juga, izinkan saya memberi Anda saran. Saya menyarankan agar Anda tidak membiarkan orang lain ikut campur dalam bisnis Anda sesuka hati. Itu akan membuat Anda terlihat amatir. Juga, jaga putra Anda sendiri. Jika saya mendengar bahwa dia bahkan jika saya tidak berada di kota Dongjiang, saya percaya Direktur Jiang dapat melakukan sesuatu untuk saya tentang melakukan kejahatan. Long Zaitian berdiri, dan berkata, paham, mengerti, aku tidak boleh membiarkan bajingan ini mengganggu urusanku. Jika dia masih berani mengacau, aku akan mengganggu kaki anjingnya. Kata Jowanda cemas selama setahun. Baiklah. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Long, apakah hanya itu? Kiao Wanda jelas sedikit bingung, dia mengira Long Zaitian akan menawarkan syarat lain, tapi dia tidak menyangka akan sesederhana itu. Apalagi yang bisa kulakukan? Apakah aku harus membunuh putramu? Ayo pergi. Long Zaitian melambaikan tangannya, dan berkata, terima kasih, Tuan Long, terima kasih, Tuan Long, mengapa Anda tidak bajingan? Terima kasih, Tuan Long. Kata Jowanda dengan sedikit panik. Terima kasih, Tuan Long. Kiao Shaohui berlutut di tanah dan berteriak. Tinggalkan. Long Zaitian melanjutkan. Selamat tinggal, Tuan Long, kami pergi dulu. Giowanda sangat berterima kasih dan otentik. Long Zaitian hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tidak lama kemudian, Kiao Wanda membawa Kiao Shaohui dan pergi. Tuan Long, apakah hanya itu? Jiang Bolai bertanya. Lupakan saja, apa yang kamu lakukan untuk membuat keributan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Long memang murah hati. Jiang Bolai berkata dengan tulus. Tidak apa-apa, aku pergi dulu, terima kasih untuk hal-hal ini. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata kepada Jiang Bolai. Apa yang kamu bicarakan, Tuan Long? Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Tuan Long, dan saya mengharapkannya. Jiang Bolai tampak ketakutan dengan pakaiannya. Aku akan mengirim Tuan Long pergi. Tidak butuh. Long Zaitian menolak. Tuan Long, saya akan mentraktir Anda makan kapan-kapan ketika saya bebas, dan saya harap Anda akan membantu saya.
Jiang Bolai sepertinya tidak ingin melihat Long Zaitian pergi seperti ini, jadi dia berkata. Bicara lagi nanti. Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh. Keduanya bertukar basa-basi lagi, dan Long Zaitian meninggalkan ruang penyelidikan dan menuju keluar. Tuan Long, tunggu sebentar. Saat Long Zaitian berjalan keluar, sebuah suara terdengar di belakangnya. Long Zaitian menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Qiao Wanda. Ada yang lain. Long Zaitian sedikit mengernyit padaku dan bertanya. Tuan Long, setelah Anda meninggalkan rumah Jiang, apakah Anda pergi ke rumah Lu? Tanya Giovanna. Ya, ada apa? Long Zaitian bertanya balik. Tidak, saya hanya ingin bertanya, jika Tuan Long membutuhkannya, saya dapat mengatur tempat untuk Anda. Kata Jowanda dengan wajah malu-malu. Mengapa kamu mengatakannya? Long Zaitian menjadi semakin bingung. Bukankah keluarga Lu agak gelisah baru-baru ini? Saya khawatir Tuan Long akan merasa tidak nyaman untuk tinggal di sana. Jowanda terkekeh. Apa maksudmu dengan tidak damai? Apa yang terjadi dengan keluarga Lu? Long Zaitian sedikit mengernyit. Aku tidak ingin berbicara omong kosong tentang ini. Kamu bisa bertanya pada keluarga Lu. Namun, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa meneleponku. Ini kartu namaku. Qiao Wanda menyerahkan sebuah kartu nama. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, mengambilnya, melihatnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Terima kasih. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan sederhana. Tuan Long, sama-sama. Merupakan kehormatan bagi saya jika saya dapat membantu Tuan Long. Jika Tuan Long menemui masalah di kota Dongjiang, silakan datang kepada saya. Saya akan pergi dulu, sampai jumpa, Tuan Long. Qiao Wanda mengangguk dan membungkuk pada Long Zaitian Dao, berkata, lalu masuk ke mobil mewah, menyalakan mobil mewah, dan melaju pergi. Melihat mobil mewah itu pergi, Long Zaitian sedikit bingung, apa artinya keluarga Lu akhir-akhir ini sedikit gelisah, dan apa yang terjadi dengan keluarga Lu. Memikirkannya seperti ini, Long Zaitian menemukan sesuatu yang tidak biasa lagi. Secara logis, jika dia datang, Lu Xuanji pasti akan muncul, tetapi dia belum pernah melihat Lu Xuanji, apa yang terjadi. Memikirkan hal ini, Long Zaitian menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke mobil. Jika Anda punya waktu malam ini, Anda dapat bertanya kepada Lu Qingyao tentang hal-hal seperti itu. Dia mengeluarkan ponselnya, memanggil nomor telepon Gu Qinglian, dan menelepon. Suami. Suara Gu Qinglian datang dari ujung telepon. Aku sudah selesai di sini. Di mana kamu sekarang? Aku akan pergi ke sana sekarang. Ketika naga itu mendengar kata-kata di langit, itulah jalannya. Kami berada di toko Qingyao sekarang, tunggu sebentar, saya akan mengirimkan Anda lokasi di WeChat. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Ya, Long Zaitian menjawab. Tidak lama kemudian, ponsel Long Zaitian dingdong, dan Gu Qinglian mengirimkan sebuah lokasi. Sudah diterima? Tanya Gu Qinglian. Diterima. Long Zaitian melihat ke telepon, dan setelah mengkonfirmasi tanda terima, dia menjawab. Oke, kalau begitu kami akan menunggumu di sini. Gu Qing berkata dengan menyedihkan. Oke, sebagai tanggapan, Long Zaitian menutup telepon, meletakkan telepon, menyalakan mobil, dan menuju ke lokasi. Bab 888. Sekitar setengah jam kemudian, mobil Long Zaitian berhenti di depan sebuah restoran. Ini adalah restoran yang berspesialisasi dalam hotpot, ini tengah hari dan saatnya makan. Menurut apa yang dikatakan Gu Qinglian, toko ini seharusnya juga milik keluarga Lu Qingyao. Setelah memarkir mobil, Long Zaitian masuk. Setelah masuk, dia melihat dan akhirnya melihat Gu Qinglian, Long Xiaoxi dan Lu Qingyao di sudut yang relatif terpencil. Menunggu di samping, tentu saja, adalah Paman Wei. Paman Wei juga duduk di sebelah Lu Qingyao dan makan bersama, tapi pada dasarnya dia yang melakukan tugas. Tuan Long, lewat sini. Paman Wei adalah orang pertama yang melihat Long Zaitian dan melambaikan tangannya. Ayah, ayo makan makanan enak. Long Xiaoxi juga berteriak ketika dia melihat Long Zaitian, dan ketika Long Zaitian melihat ini, dia juga berjalan sambil tersenyum. Tuan, Anda di sini. Lu Qingyao mengatakan hal yang sama ketika dia melihat Long Zaitian. Pelayan, tambahkan satu set mangkuk dan sumpit. Lu Qingyao melambai dan berkata kepada pelayan. Oke, Nona, segera bawa ke sini.
Para pelayan juga sangat hormat dan otentik ketika mendengar kata-kata itu. Mereka semua tahu identitas Lu Qingyao, jadi mereka tidak berani mengabaikannya sama sekali. Tidak lama kemudian, pelayan menambahkan tempat duduk dan satu set peralatan makan. Di sampingnya, Gu Qinglian memasak semangkuk daging untuk Long Zaitian. Mereka berlima makan dan mengobrol selama sekitar setengah jam, dan akhirnya berakhir. Bu, aku mau ke kamar mandi. Setelah hampir makan, Long Xiaoxi berteriak. Kalau begitu ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian berdiri dan membawa Long Xiaoxi ke kamar mandi. Aku sudah lama di sini, mengapa aku belum melihat kakekmu? Setelah Gu Qinglian pergi, Long Zaitian bertanya. Ini, Lu Qingyao tidak tahu harus berkata apa ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku baru saja berbicara singkat dengan Qiao Wanda. Dia mengatakan bahwa keluarga Lu agak gelisah akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu terjadi pada lelaki tua itu? Kata Long Zaitian dengan sedikit keraguan. Kakek, dia terluka. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia tetap mengatakannya. Apa yang terjadi secara khusus? Katakan padaku. Long Zaitian meletakkan sumpitnya dan pura-pura mendengarkan dengan seksama. Awalnya, saya hanya berbicara dengan tuan saya setelah pelelangan. Karena tuan menanyakannya, saya akan memberitahu Anda. Mendengar ini, Lu Qingyao tampaknya telah mengambil keputusan. Di kota Dongjiang kami, keluarga Qiao, keluarga Sima, dan keluarga Qiao kami adalah 3 keluarga terbesar. Yayasan dan industri kami semuanya ada di kota Dongjiang. Selama bertahun-tahun, keluarga Lu kami telah berkembang dengan sangat baik. Kecenderungan keinginan untuk mendominasi keluarga. Keluarga Qiao dan keluarga Sima takut akan hal ini. Dalam 2 tahun terakhir, mereka juga menargetkan keluarga Lu kami di mana-mana. Keluarga Qiao selalu relatif rendah hati dan tidak mau menghadapi kami secara langsung. Kami dan keluarga Qiao tidak memiliki banyak permusuhan. Hanya saja keluarga Sima selalu berambisi. Lebih dari sebulan yang lalu, kepala keluarga Sima mengusulkan pertaruhan kepada kakek, menggunakan kepentingan selatan dan barat kota Dongjiang sebagai taruhan untuk berjudi. Perjudian itu sebenarnya sederhana. Masing-masing dari 2 keluarga akan memiliki 3 master, dan 2 dari 3 pertandingan akan menang. Pemenang akan mendapatkan kepentingan selatan dan barat kota Dongjiang pada saat yang bersamaan. Saat itu, kekuatan saya tumbuh sangat cepat di bawah bimbingan Tuan. Kakek dan saya menembak pada saat yang sama, setidaknya bisa menjamin 2 kemenangan untuk keluarga Lu saya. Kakek melihat langkah gelap ini dan berpikir itu akan menguntungkan, jadi dia setuju. Lu Qingyao tidak terburu-buru, dan berbicara dengan fasih. Mendengar ini, Paman Wei juga cukup emosional. Tuan Long, Anda mungkin tidak tahu bahwa godaan di sini terlalu besar. Kepentingan di selatan kota Dongjiang dikendalikan oleh keluarga Lu saya, dan kepentingan di barat dikendalikan oleh keluarga Sima. Jika Anda bergabung dengan Lu saya keluarga, maka keluarga Lu saya akan berkembang pesat, dan Patriark tua juga melihat kesempatan ini. Paman Wei menghela nafas dan memperkenalkan lagi. Lalu, apa yang terjadi dengan luka itu? Long Zaitian mengangguk, lalu bertanya, berbicara tentang ini, sebenarnya, Long Zaitian sudah tahu apa yang terjadi kurang lebih. Awalnya, setelah kakek menelepon saya kembali, dia yakin akan menang. Tapi saya tidak menyangka orang-orang dari keluarga Sima menyerang secara diam-diam dan melukai kakek saya. Kakek saya lolos secara kebetulan, tetapi dia terluka. Awalnya, cedera itu adalah tidak terlalu serius, tapi tanpa diduga, anggota keluarga Sima yang menyerang kakekku mengoleskan racun aneh ke senjata mereka. Lu Qingyao mengambil alih kata-kata Paman Wei lagi. Racun aneh. Long Zaitian sedikit penasaran saat mendengar kata-kata itu. Ya, setelah diracuni, tubuh kakek mengalami panas dan dingin yang terputus-putus, dan kesehatannya berangsur-angsur memburuk. Kekuatannya tampaknya berangsur-angsur menghilang. Kami menemukan gejala ini di buku-buku kuno di perpustakaan kitab suci keluarga. Tapi saya tidak tahu jenis racun apa yang dia miliki, karena buku-buku kuno tidak mengatakan jenis racun apa itu. Hanya racun dingin dan panas yang pahit, yang akan mengguncang fondasi tubuh manusia dan membuat orang secara bertahap menjadi limbah. Menurut buku-buku kuno, jenis racun ini ada sejenis bahan obat yang dapat mendetoksifikasi racun, dan itu adalah ginseng darah yang telah ditanam setidaknya selama 500 tahun. Lu Qingyao terus memperkenalkan dengan sabar. Akasia.
Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan membacakan sebuah nama. Apa? Baik Lu Qingyao dan Wei Su berkata serempak. Jenis racun ini disebut mabuk cinta. Orang yang menderita racun semacam ini akan menderita dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim. Mereka akan menjadi tidak menentu, dan fungsi tubuh mereka akan dikonsumsi secara bertahap. Hubungan antara dingin dan panas tidak dapat dipisahkan seperti kekasih pria dan wanita, maka nama Siang Sisi. Long Zaitian terus memperkenalkan. Ada racun seperti itu, Siang Sisi, nama ini. Mendengar ini, Paman Wei sangat terkejut dan berkata, meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan Long Zaitian itu benar, tetapi apa yang dikatakan Long Zaitian jelas dan logis, tidak seperti palsu. Tuan, Anda tahu jenis racun ini. Lu Qingyao sangat terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Long Zaitian sangat berpengetahuan, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang Long Zaitian. Aku tahu sedikit. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu bisa mendapatkan ginseng darah yang berusia lebih dari 500 tahun, kamu dapat membuat orang tua itu pulih? Long Zaitian bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Aku hanya bisa berharap. Lagi pula, ini baru saja tertulis di buku. Mendengar ini, Lu Qingyao berkata dengan wajah pahit. Kami awalnya berpikir bahwa jika kami dapat membeli ginseng darah di pelelangan malam ini, kami tidak perlu mengganggu Tuan Long. Jika tubuh Patriark tua pulih, kami memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengalahkan keluarga Sima. Kami telah mendengar tentang Xiao Xi, di pelelangan malam ini di rumah lelang bulan baru, akan ada ramuan yang sangat berharga. Yaitu ginseng darah yang berumur lebih dari 500 tahun yang kita inginkan. Paman Wei melirik Lu Qingyao sebelum berkata, ginseng darah yang berumur lebih dari 500 tahun memang bermanfaat bagi kesehatan orang tua itu, tetapi tidak dapat disembuhkan dengan segera. Oleh karena itu, air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api yang dekat. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Bab 889. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan, bisakah Anda menyelamatkan keluarga Lu saya dan Patriark tua? Ketika Paman Wei mendengar kata-kata ini, dia juga cemas, dan berkata dengan ekspresi khawatir. Racun jenis ini tidak terlalu beracun. Meskipun membuat orang menderita, itu tidak akan membunuh orang dengan segera. Saya punya teman yang mengetahui jenis racun ini dengan sangat baik. Pemahaman saya tentang racun ini juga ada. Long Zaitian menjelaskan. Tuan Bailey yang kamu bicarakan. Lu Qingyao tiba-tiba teringat. Pada saat ini, dia berharap bisa menepuk kepalanya sendiri. Tidak ada yang bisa dia minta. Mengapa dia tidak mengingatnya? Itu adalah dokter jenius yang hebat. Itu dia. Aku bisa memintanya untuk datang dan melihatnya. Long Zaitian berkata dengan tenang. Tuan Bailey itu pada dasarnya menyendiri, saya khawatir dia tidak mau datang ke sini. Ketika Lu Qingyao mendengar ini, dia tampak malu. Tentu saja aku punya cara untuk melupakannya. Ong Zaitian berkata dengan pasti. Bisakah dia membuat kakek kembali normal dalam 3 hari? Lu Qingyao bertanya dengan mendesak. Mungkin tidak. Orang yang telah diracuni oleh jenis racun ini akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku tidak ingin melihat kakek menderita seperti itu. Lu Qingyao berkata dengan ekspresi menyakitkan. Ginseng darah yang berusia lebih dari 500 tahun untuk sementara dapat menghilangkan rasa sakitnya. Long Zaitian berkata dengan tenang. Malam ini, kita harus mengambil ginseng darah ini. Lu Qingyao mengertakkan gigi dan berkata. Kalau begitu Nona, bagaimana dengan kompetisi dalam waktu 3 hari? Apakah kita akan melepaskan kepentingan Nancheng? Jika demikian, keluarga Lu kita akan segera menjadi keluarga kelas 3. Paman Wei sangat khawatir lagi. Brooke, Lu Qingyao berdiri dan berlutut. Melihat ini, Paman Wei mengikuti Lu Qingyao dan berlutut. Sekarang di keluarga Lu kami, tidak ada orang yang 100% dijamin menang. Saya ingin meminta bantuan Tuan. Lu Qingyao tahu itu memalukan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan demi keluarganya. Dia malu bertanya pada Long Zaitian, tapi kebetulan, Long Zaitian datang. Demi keluarganya, dia hanya bisa nakal dan mengemis lagi. Tuan Long, Anda adalah guru Nona. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan keluarga Lu kami sekarang. Tolong selamatkan keluarga Lu kami demi Nona. Paman Wei juga sangat emosional dan otentik. Bisa.
Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Mungkin di mata orang lain, sangat sulit baginya untuk bergerak, tetapi menurutnya, itu hanya masalah melakukannya. Tuan, apa yang Anda katakan itu benar. Lu Qingyao tidak berharap Long Zaitian setuju dengan begitu mudah, dia sedikit terkejut. Ya, bangunlah, tidak baik berlutut di tanah dalam kerumunan yang begitu banyak. Long Zaitian menjawab dengan tenang. Terima kasih Tuan Long, terima kasih Tuan Long. Paman Wei bersujud terus-menerus ketika dia mendengar kata-kata itu, menangis dengan rasa terima kasih. Qingyao berterima kasih kepada Anda, Tuan. Di masa depan, kapanpun Anda membutuhkan sesuatu, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Lu saya akan membantu Anda dengan segenap kekuatan saya. Lu Qingyao sangat berterima kasih, dan pada saat yang sama, dia berdiri. Beberapa menit kemudian, Long Xiaoxi dan Gu Qinglian kembali. Ayo pergi dan temui Tuan Lu nanti. Long Zaitian menyarankan. Pergi dan temui Tuan Lu, ada apa dengan Tuan Lu? Gu Qinglian, yang sama sekali tidak sadar, sedikit bingung. Kakek Lu menderita beberapa luka, ayo pergi dan temui dia. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Pantas saja saya tidak melihat Tuan Lu. Ternyata saya sedang tidak enak badan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga mengerti. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Tuan Lu sebelumnya, dia telah bertemu dengannya beberapa kali. Dia dianggap sebagai seorang kenalan. Terima kasih, Tuan. Karena kamu berkata begitu, ayo pergi ke rumah sakit untuk menemui kakek nanti. Ketika Lu Qingyao mendengar ini, dia berkata dengan rasa terima kasih. Setelah makan dan istirahat setengah jam lagi, mereka berlima akhirnya berangkat. Karena Long Zaitian juga mengemudi, Long Xiaoxi dan Gu Qinglian masuk ke mobil Long Zaitian, dan Lu Qingyao dan Wei Su berada di mobil yang sama. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan lelaki tua dari keluarga Lu? Indera penciuman Gu Qinglian juga cukup sensitif. Dari percakapan mereka sebelumnya, dia merasa bahwa tidak mudah bagi lelaki tua dari keluarga Lu untuk terluka. Itu terluka dan diracuni. Situasinya sangat buruk. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang terjadi di sini? Gu Qinglian sangat bingung. Ini melibatkan konflik antara keluarga Lu mereka dan keluarga Sima, dan konflik kepentingan antara keluarga. Long Zaitian tidak bermaksud menjelaskan secara detail, dia hanya bisa memberikan gambaran umum. Apakah kamu akan membantu mereka? Gu Qinglian bertanya lagi. Kalau tidak, aku tidak bisa hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa, kan? Petik 2. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Bagaimana Anda bisa membantu? Anda tidak bisa mendetoksifikasi. Gu Qinglian mengangguk, tetapi berkata lagi. Aku tidak bisa, tapi Baili Wuqiu akan. Masalah ini, serahkan pada Baili Wuqiu, itu benar. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum ringan. Tuan Baili, dia ada di kota Linjiang sekarang, dan dia mungkin tidak mau datang ke sini. Selain itu, tidak ada berita tentang dia selama ini, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan tenang. Apapun yang dia lakukan, jika aku membiarkannya datang, dia akan selalu datang. Apalagi karena aku sudah menyetujui sesuatu, pasti ada jalan. Aku tidak akan pernah dengan mudah menyetujui sesuatu yang tidak pasti. Long Zaitian tersenyum lagi, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ini melibatkan pertempuran antara dua keluarga. Kamu harus berhati-hati, dan keselamatanmu sendiri adalah yang utama. Gu Qinglian tidak bisa membantu mengoceh beberapa kata. Dimengerti? Jangan khawatir, mereka tidak bisa menyakitiku. Faktanya, tidak ada yang pernah menyakitiku. Long Zaitian menjawab, dan segera, matanya sedikit dalam, dan ada sedikit perubahan dalam nadanya. Ya, seseorang tidak pernah bisa menyakitinya dengan mudah. Oleh karena itu orang yang ingin menyakitinya hanya bisa dimulai dari orang-orang di sekitarnya. Menyakitinya dengan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Itu benar 5 tahun lalu, dan itu akan benar 5 tahun dari sekarang. Hanya saja saat ini dia sudah melakukan kesalahan, bagaimanapun juga, dia tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada siapapun untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya. Pokoknya, kamu harus memikirkannya sepanjang waktu. Setiap malam, tidak peduli seberapa larut, Xiaoxi dan aku akan menunggumu pulang. Gu Qinglian juga mendengar arti khusus dalam nada suara Long Zaitian,
jadi dia memeluk Long Xiaoxi, sedikit menyedihkan. Aku tahu, jadi, selarut apapun, aku akan pulang dan tidak akan membuatmu khawatir dan anak-anak. Long Zaitian sedang mengemudikan mobil, mendengarkan kata-kata Gu Qinglian, dia merasa sedikit terharu di hatinya. Karena pengalamannya, dia mengerti betapa berharganya perasaan ini. Dia mengemudikan mobil dan mengikuti mobil di depan Lu Qingyao. Sekitar setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan panti jompo kelas atas. Bab 890. Tuan, kakek sedang memulihkan diri di tempat ini, dan sudah lebih dari setengah bulan. Lu Qingyao keluar dari mobil, berkata kepada Long Zaitian, dan dia masuk bersama Long Zaitian dan yang lainnya. Tingkat panti jompo ini jelas sangat tinggi, di dalam panti jompo berbagai tata letak dan fasilitasnya cukup lengkap. Serta lingkungannya tenang dan elegan, merupakan tempat yang membuat orang merasa nyaman. Kakek, Tuan Long ada di sini untuk menemuimu. Lu Qingyao datang ke sebuah ruangan, mengetuk pintu, dan berkata. Batuk-batuk-batuk. Terdengar suara batuk yang keras dari dalam ruangan. Tuan Long ada di sini, masuk. Di dalam ruangan, suara Lu Xuanji terdengar. Kakek, Lu Qingyao mendorong membuka pintu dan masuk. Pada saat ini, Lu Xuanji sedang berjuang untuk melakukan sesuatu. Melihat pemandangan ini, Lu Qingyao bergegas membantu Lu Xuanji berdiri, dan membiarkannya bersandar di tempat tidur. Tuan Long, Nona Gu, dan gadis Xiaoxi, kamu juga ada di sini. Wajah Lu Xuanji sedikit pucat, dan dia terengah-engah, seolah berbicara sangat sulit. Datang dan melihatmu. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Halo, Tuan Lu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Kakek Lu, ada apa denganmu? Long Xiaoxi juga merasakan bahwa situasi Lu Xuanji tidak benar, dia memiringkan kepala kecilnya, sedikit bingung. Kakek Lu sedang tidak enak badan, apalagi yang bisa saya lakukan? Gu Qinglian mengusap kepala kecil Long Xiaoxi, dan berkata dengan tenang. Sebenarnya, saya sudah tahu bahwa Tuan Long datang ke kota Dongjiang, tetapi karena alasan fisik, saya tidak dapat melihat Tuan Long. Saya meminta Tuan Long untuk datang sendiri. Saya benar-benar merasa malu. Lu Xuanji berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, aku di sini untuk memeriksa kesehatanmu. Long Zaitian berkata dengan tenang. Sekarang musim dingin, tetapi Lu Xuanji hanya mengenakan pakaian yang sangat tipis, jelas ini menunjukkan bahwa kondisi fisiknya tidak normal. Keluarga Sima berkomplot melawan properti keluarga Lu saya, diam-diam menyerang saya. Bahkan menyuntikkan racun yang tidak dapat dijelaskan semacam ini. Dapat dikatakan bahwa skemanya cukup dalam. Lu Xuanji batuk ringan, agak enggan. Racun yang tidak dapat dijelaskan juga harus memiliki asal yang tidak dapat dijelaskan. Keluarga Sima ini mungkin memiliki seseorang yang sangat membantu. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Seorang ahli. Mendengar ini, Lu Xuanji berkedut di dalam hatinya, Long Zaitian memikirkan sesuatu. Memang, bahkan para dokter di rumah sakit tidak dapat mendeteksi jenis racun aneh ini, itu terlalu aneh. Pada akhirnya, saya menemukan beberapa informasi tentang racun ini di perpustakaan kitab suci keluarga, tetapi tetap tidak ada yang bisa dilakukan. Sebenarnya, itu hanya keberadaan bidat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit menghina. Tolong juga minta Tuan Long untuk mengambil tindakan, jika tidak, keluarga Lu saya mungkin tidak dapat mengatasi ujian ini kali ini. Lu Xuanji berbicara dengan tulus. Ulurkan tanganmu, dan aku akan memeriksa kondisimu. Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Lu Xuanji sedikit terkejut, apakah Tuan Long bahkan tahu keterampilan medis? Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, dia masih mengulurkan tangannya. Long Zaitian menekan satu tangan pada denyut nadi Lu Xuanji dan merasakannya dengan hatinya. Kondisi nadi lemah, tidak mengambang atau tenggelam, ketidakseimbangan yin dan yang dalam tubuh, kekurangan panas dan yin dan dingin. Ini memang sangat sesuai dengan gejala racun semacam itu. Setelah menekannya sebentar, Long Zaitian berkata dengan jelas. Tuan Long, apakah Anda masih tahu kedokteran? Lu Xuanji sedikit terkejut. Itu tidak masuk hitungan, hanya mengetahui akal sehat dasar. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Long melihat jenis racun apa itu? Lu Xuanji bertanya. Aku tidak yakin,
tapi bisa ditebak bahwa itu adalah sejenis racun yang disebut acacia. Jenis racun ini sangat langka, dan tidak mudah untuk menemukannya. Ini adalah racun kronis. Tubuh yang diracuni panas dan dingin, dan fondasi tubuh berangsur-angsur memudar. Jika dihancurkan, lambat laun akan menjadi sia-sia. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Tuan Long, Anda tahu racun semacam ini, pasti ada caranya, kan? Mendengar kata-kata Long Zaitian, Lu Xuanji menjadi cemas. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mengejar kekuatan tertinggi. Jika semua usahanya sebelumnya sia-sia, bagaimana dia bisa berdamai? Ini akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Harus ada solusi. Saya akan menghubungi teman saya nanti, dan dia akan segera datang. Biarkan dia melihat waktu itu, dan itu akan menjadi jelas. Dia sangat pandai dalam penelitian tentang racun. Long Zaitian hanya berbicara dengan acuh tak acuh. Tuan Long berkata, tapi Tuan Bailey. Lu Xuanji bertanya, ya, dia ada di kota Linjiang sekarang. Long Zaitian menanggapi dan berkata dengan tenang. Kalau begitu tolong tanya Tuan Long, tapi Tuan Bailey harus diundang ke sini. Saya bersedia membayar harganya, berapapun harganya, tidak masalah. Ketika Lu Xuanji mendengar kata-kata itu, nadanya sangat tulus. Ginseng darah malam ini seharusnya masih berguna untukmu. Kamu bisa mencoba mengambilnya jika kamu membutuhkannya. Tentu saja, harus ada banyak hal seperti itu di tangan temanku. Tapi mari kita ambil, di keadaan darurat, saya tidak yakin apakah dia memilikinya, tetapi secara umum, dia memilikinya. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu berkata, Tuan, mari kita pergi ke sana bersama malam ini. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengambil ginseng darah itu. Tapi jika ginseng darah itu memang berguna, keluarga Sima pasti akan menghalangi. Mereka adalah peracun, jadi tidak mungkin untuk tidak mengetahui metode detoksifikasi. Ketika Lu Qingyao mendengar ini, ekspresinya serius dan asli. Tidak masalah, lakukan saja yang terbaik. Jika Bailey Wuqiu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu, dia tidak akan menjadi Bailey Wuqiu. Long Zaitian menimbangnya sebentar, lalu berkata, terima kasih, Tuan Long. Qingyao, tolong perlakukan Tuan Long dengan baik. Lu Xuanji sedikit tergerak ketika mendengar kata-kata itu, dia menatap Lu Qingyao lagi, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Saat ini, tubuhnya sedikit menyusut, jelas fenomena panas dan dingin yang bergantian ini mulai muncul padanya. Mengerti, kakek. Melihat Lu Xuanji memeluknya, Lu Qingyao merasa sedikit tertekan. Aku ingin tidur sebentar, kalian semua keluar. Bawa Tuan Long berkeliling dengan baik. Lu Xuanji berkata dengan gemetar. Oke, kakek, aku akan memberimu 2 selimut lagi. Lu Qingyao berkata sambil menangis. Karena tubuh Lu Xuanji bergantian antara panas dan dingin, jadi tidak ada pemanas yang bisa ditempatkan di dalam ruangan. Karena kecepatan panas dan dingin tubuh Lu Xuanji yang bergantian jauh lebih cepat daripada suhu lingkungan sekitarnya. Kalau begitu kita keluar dulu. Melihat situasi ini, Long Zaitian juga menghela nafas sedikit, mengucapkan sepatah kata, menangkupkan tangannya sedikit, dan mengucapkan selamat tinggal. Tuan Long, pelan-pelan. Lu Xuanji berkata dengan bibir gemetar. Long Zaitian mengangguk, dan meninggalkan ruangan bersama Long Xiaoxi dan Gu Qinglian. Karena perubahan suhu tubuh Lu Xuanji, bahkan jika mereka berdiri di samping mereka, mereka merasa lingkungan menjadi lebih dingin. Dapat dilihat betapa mengerikannya jenis dingin ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.